Halo teman-teman semuanya, ini di depan saya ini adalah Dendrobium Aiko-Yumareswara ya. Dia sedang berbunga lebat sampai atas dan tingginya mungkin bisa sampai lebih ya 2,5 meter. Plantnya subur, tampak subur ya teman-teman. Seperti ini, tinggi sekali. Tinggi sekali dan cakep, batangnya oke. Tetapi saya melihatnya ada hal yang menyedihkan atau sangat ya sedih sebenarnya. Ini kan ada tunas barunya ya teman-teman. Tampak di media tidak ada akar yang baru atau tidak tampak tumbuh. Dan setelah kita cek ternyata di sini ini ya teman-teman, ini sudah busuk. Jadi tampak subur. Ini sudah saya lihat beberapa hari kemarin terakhir kok seperti ini. Nanti lama-lama dia akan kuning dan akan mati ya, nanti akan meninggalkan kita nanti. Padahal bunganya cakep dan plantnya cakep. Ini teman-teman. Untuk konten di kali ini ya teman-teman, kita mau nggak mau memang harus kita repoting. Satu, secara kebetulan nih Dendrobium Aiko-Yuma ini kan memang banyak yang bilang, saya perjelas lagi ya. Ini adalah varian cakep teman-teman. Kita pernah ada Dendrobium Aiko tapi nggak kayak gini bunganya. Ini bunganya yang saya ambil karena memang betul-betul bagus, dan saya berharap bahkan kemarin ada teman yang mau ambil, saya tahan karena saya pribadi suka ya. Tetapi kenapa selalu begitu, yang memang tidak boleh dibeli orang kok tiba-tiba kehidupannya kurang bagus. Tampaknya seperti nggak kelihatan, tampaknya seperti bagus kayak gini ya, tapi ternyata kalau kita nggak teliti nanti akan lama-lama akan mati ini teman-teman. Ini ya, ini sudah berlobang kompos ini, dan akarnya nggak ada akar yang pertumbuhan akar baru nggak ada. Dia ditanam di posisinya full rain ya, tetap kena. Ini kan di atas ini kan kita tidak pakai UV ya teman-teman, hanya pakai paranet saja. Jadi hanya menahan panasnya saja. Dan sebetulnya kita rawat sekitar 1,5 tahun. Dan perkembangannya juga bagus. Dulu masih cuma ada beberapa batang, sekarang tuh sudah tambah lagi, dan dia tergolong rajin berbunga. Tetapi saya tidak tahu ini dimungkinkan mungkin bisa bakteri atau jamur ya teman-teman. Nanti kita bongkar ya. Nanti kita ikuti ada apa. Yang pasti kita bongkar, kita lepas dari pot. Terus kita potong akarnya yang sudah akar tua, akar mati kita potong. Lantas jika memang sudah terindikasi menyebar, nanti yang memang yang batang harus kita buang. Batang yang harus kita split, kita selamatkan. Nanti akhirnya kita tanam seperti ini ya teman-teman. Seperti yang saya gantung ini, saya punya anggrek yang pernah saya split. Ini Imelda Marina Mas Agung teman-teman. Ini batangnya ini sudah tumbuh di sini ya. Waktu itu kan batang kosong di belakangnya itu tinggi itu ya. Ini terus sekarang dia tumbuh ada 3 batang. Ini Imelda Marina Mas Agung yang dulu, yang pertama dulu ya, ori yang awal-awal dulu ya, tahun 2018. Ini dia sudah hidup kembali dengan bekas potongan-potongan ini kan dulu rumpun besar nih teman-teman. Tetapi untuk agar dia langgeng, agar tetap ID ada dan varian itu ada, ternyata sekarang masih bisa hidup lagi dan cuma saja belum berbunga lagi ya teman-teman. Itu Imelda Marina Mas Agung yang saat itu masih banyak yang bilang masuk ke anggrek sultan katanya sih itu. Tapi memang bagus. Jadi teman-teman, nanti mari kita lihat. Setelah itu nanti kita lihat prosesnya untuk mengeluarkan dari pot ini dan melihat kondisinya di media dan di tempat yang terjadi masalah.
Antara tega nggak tega memang kita harus lakukan ini utama. Pertamanya sebelum kita lepas dari medianya, kita potong dulu anggrek bunganya. Ini ada beberapa tangkai, bunganya masih segar, masih cakep, dan batang dari daunnya sudah tampak segar sekali teman-teman, tampak sekali sehat. Kita mengambil langkah ini karena kita sudah beberapa kali pernah terjadi seperti ini. Kita sayang dengan bunganya, tetapi akhirnya nggak terselamatkan termasuk plenya. Kita sekarang saat ini mengejar untuk agar nanti rumpunan ini dari bunga varian ini tetap ada ya teman-teman. Jadi kita potong dulu. Posisinya sudah kita lepas ya teman-teman dari potnya. Tadi yang di situ sudah kita lepas. Kondisinya seperti ini. Memang tidak ada akar baru. Jadi tidak tampak proses hidup ya. Jadi kelamaan walaupun tampak segar, karena mendapatkan siraman di daun yang bisa mempertahankan dia hidup, terus akhirnya tidak ketahuan kan kalau memang ternyata kondisi di bawah seperti ini. Jadi ini pertama nanti akan kita potong, akan yang pertama utamanya akan kita potong yang tunas paling muda ini teman-teman. Tunas paling muda ini kita potong karena kita menemukan pertama kali di sini. Yang ini yang busuk ini ya. Nah, seharusnya dari rumpunan seperti ini yang paling masuk akal untuk akar jalan kan yang tunas muda ini. Nah, justru yang kita temukan memang tidak ada tampak akarnya ya, tampak akar yang jalan, yang segar, yang aktif. Jadi nanti kita potong dulu ini. Setelah kita potong kita cek lagi nih teman-teman. Kita cek lagi ada enggak yang kira-kira memang potensi busuk atau memang malah lebih parah ya. Mudah-mudahan nanti masih bisa diselamatkan teman-teman. Kita bersihkan ya, kita arangnya yang masih melekat kita tempel dan kita potong nih ya. Kita potong yang tadi tampak kita taunya dari sini ya, busuk akarnya, busuk batangnya, maksudnya yang lubang ini. Kita potong dulu. Nanti lukanya kita kasih anti jamur ya, antrakol ataupun skor, atau mungkin bisa betadin ya, kalau nggak ada anti jamur, untuk agar dia nggak jamuran itu. Terus ada batang yang kering juga kita potong sekalian. Terus mencoba akar-akar yang memang sudah tua atau sudah tidak berfungsi, memang kita langsung kita potong lebih awal saja. Yang nantinya kita memang ini menginti pada kita gundulin gitu lah. Kita potong akarnya semua, kita gundulin. Ya nanti apapun yang akan terjadi, harapan kita untuk agar nanti masih ada kehidupan dari anggrek ini ya. Ini sampah-sampahnya ya teman, nanti kita buang. Sudah selesai dan karena setelah dicek masih kebanyakan batangnya masih bagus. Hanya saja kita tidak perlu nyeplit. Artinya kita berusaha untuk menyelamatkan ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan cara ini nanti kita masih bisa mendapatkan kehidupan lagi ya. Ini cuma saya taruh dengan posisi kosong media, cuma saya taruh dengan saya ganjal kan papan pakis, kembali ke pot lama, cuma arangnya saya lepas semua karena sudah asam ya mungkin. Terus nanti akan kita isolasi ini, artinya nanti setelah itu kita berikan anti jamur, skor, terus rutin ya teman-teman. Nanti terus kita dekatkan di tempat yang aman, artinya berusaha untuk agar tidak menular atau berusaha untuk agar dia bisa tumbuh ya. Nanti akan terjaga kelembapannya, terjaga sinar mataharinya. Dan setelah itu memang kita ada beberapa sih yang kondisi seperti itu, tetapi memang satu ada yang bisa diselamatkan, satu ada yang memang akhirnya hangus ya, akhirnya mati. Terus banyak sih, tapi rata-rata kebanyakan berhasil ya teman-teman, karena lebih awal kita paham, kita tahu. Seperti ini yang terjadi ya waktu itu. Ini Silvanum teman-teman. Kita lihat ya, Silvanum ini mengeluarkan tunas baru. Setelah ini saya kosongin ya teman-teman. Ini sama kemarin ya, sama yang tadi kemarin.
Terus akhirnya dia di sini mengeluarkan tunas. Ini tumasnya sudah gede dan sekarang mau tunas lagi. Cuma saya kosongin dan saya gantung kayak gini. Jadi nanti teman-teman kalau mendapatkan anggrek yang seperti itu ya, kalau memang kita sayang dengan kondisi bunganya ya mungkin nggak berani motong. Sayang terhadap lainnya, kita nggak berani motong. Kenapa harus dipotong bunganya? Karena nanti sekarang energinya kan masih energi di bunga ya. Masih di energi di bunga. Jadi kalau bunganya dipotong kan secara otomatis nanti energinya pindah ke pertumbuhannya. Setidaknya lebih maksimal gitu loh. Artinya biar dia fokus di pertumbuhan saja. Yang termasuk ini teman-teman, ini juga anggrek keriting yang memang dulunya seperti ini ya. Ini mati waktu itu batangnya tinggi. Kalau nggak salah Chandrawati ini. Sekarang udah mengeluarkan tunas ini, gede dan ini mau mengeluarkan tunas lagi ya. Gitu. Ya mudah-mudahan sebagai ilmu tambahan ya, artinya apa? Nanti jika teman-teman mendapatkan anggrek-anggrek yang memang akarnya nggak jalan, jadi memang kadang-kadang kita memang harus mengecek ya. Seperti ini yang terjadi teman-teman, ini bukan keritingan ya, tapi jadulan unik. Ini seperti nggak jalan waktu itu. Saya sempat khawatir karena terjadi rontok daun waktu itu. Tetapi dia malah berbunga dan ini mengeluarkan tunas baru. Saya lihat di sini tampak ada tumbuh akarnya. Ini tunasnya tampak baru ya, tunas baru. Dan kemarin sebelum saya pot sini kan memang kurang sehat, akhirnya dia mengeluarkan keki juga. Ini unik, saya hanya punya satu, ini pun tidak ditawarkan untuk dijual ya. Karena memang unik, betul-betul unik. Sekarang malah mengeluarkan keki ini. Dan saya senang sekali karena dia mengeluarkan tunas, berarti masih bagus. Itu teman-teman. Dan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video dari Widhi Ursid. Dan saya mengucapkan selamat datang juga buat teman-teman yang baru subscribe. Untuk di TikTok juga selamat datang buat teman-teman yang baru menonton atau baru follow. Dan juga selamat datang, terima kasih buat teman-teman yang mungkin baru menonton pertama kali. Dan selamat datang, mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya buat teman-teman semuanya. Dan jika teman-teman menginginkan anggrek apa saja, selain kita memberikan tutorial atau memang kasus yang terjadi dengan kebun kami, nanti jika teman-teman menginginkan anggrek apa saja bisa langsung japri di WhatsApp. Bagi yang sudah punya nomor WhatsAppnya langsung WhatsApp saja. Bagi yang belum punya nanti kita taruh di YouTube di kiri bawah ya. Di kiri bawah. Bagi yang di TikTok nanti bisa langsung DM atau di bio ya, buka di bio ya. Sementara kita juga menyediakan termasuk pot-pot kayu jati dan juga untuk obat akar sama untuk pupuk pertumbuhan yang kita pakai yaitu pakai mycorrhiza, pakai gaviota. Langsung bisa langsung japri gitu aja. Dan pengiriman kita dari Bantul, Yogyakarta teman-teman. Dari lokasi kebun kami ada di dekat Parangtritis. Dekat pantai Parangtritis. Jadi teman-teman kalau sedang ke Jogja atau ke Parangtritis nanti bisa mampir. Ini tadi yang saya potong, saya gantung di sini, dibuang sayang. Nanti kalau udah rontok lah. Ini ya yang Aiko Yumareswara. Dan teman-teman untuk konten kali ini tentang kasus yang kita hadapi tentang busuknya batang Aiko Yumareswara. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan salam sehat, salam anggrek Indonesia.